Hutan mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di garis pantai dan dipengaruhi pasang surutnya air laut, serta merupakan komunitas vegetasi pantai tropis. Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi lingkungan. Hutan mangrove dapat melindungi pantai dari abrasi laut. Dengan adanya hutan mangrove, air laut yang menerjang pantai akan tertahan oleh pohon-pohon mangrove yang akar-akarnya dapat menjaga tanah, sehingga tidak langsung menerjang dataran dan mengikis tanah. Selain itu juga, hutan mangrove menjadi habitat bagi banyak hewan. Terdapat banyak jenis hewan yang ada di sana. Ikan, kerang, udang, kepiting, biawak, ular, dan masih banyak lagi. Mereka semua akan hidup di sana dan mereka juga akan berkembang biak di sana juga. Hutan mangrove juga berperan penting dalam menjaga iklim. Hutan mangrove dapat menyerap dan menyimpan banyak karbon dioksida dari atmosfer lebih banyak dari hutan biasa. Hal ini dapat memperlambat laju pemanasan global yang terus meningkat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hutan mangrove dari daerah Pik Jakarta Utara, atau lebih tepatnya di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Taman wisata alam ini sejak dulu sudah menjadi kawasan hutan di daerah Pantai Indah Kapuk. Kawasan ini memiliki luas sekitar 99,82 hektar. Akan tetapi, terjadi perubahan alih fungsi lahan di tahun 1960-an menjadi tempat yang banyak dijadikan tambak-tambak ikan ilegal. Untungnya, pada tahun 90-an akhir, Ibu Murniwati Harahap berinisiatif untuk mengelola taman wisata ini setelah mendapatkan izin. Beliau mengambil langkah pertamanya dengan menanam pohon mangrove. Perbuatan yang beliau lakukan pun akhirnya menginspirasi banyak orang dan perusahaan untuk ikut menanam pohon mangrove. Kini, hutan wisata tersebut sudah berdiri sekitar 20 tahun. Berkatnya, lahan yang gersang akibat tambak-tambak ilegal pun telah menjadi hijau dan subur. Taman wisata ini memberikan banyak dampak positif. Selain dari fungsi hutan mangrove itu sendiri yang berfungsi sebagai penahan abrasi air laut dan menyerap karbon dioksida, tempat ini juga memberi keuntungan dari segi ekonomi. Sesuai dengan namanya, yaitu taman wisata. Tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang terdapat di ibu kota. Dengan dijadikannya tempat wisata, pastinya banyak membuka lapangan kerja untuk mengelola tempat ini. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terdapat villa, rumah tenda, food court, menara, kafe, masjid, tempat parkir, dan berbagai fasilitas lain yang menunjang tempat ini sebagai area wisata. Pengunjung pun dapat melakukan banyak kegiatan di sini, seperti berkeliling, menikmati hutan mangrove, menaiki perahu dan kayak, hingga kegiatan seperti menanam pohon mangrove. Adanya kegiatan menanam pohon mangrove membuat banyak orang semakin tertarik untuk menanam pohon mangrove dan melestarikannya. Tentu, hal ini yang menyebabkan hutan mangrove pun semakin terjaga kelestariannya. Udah mulai. Lagi dapat tugas apa dari sekolah? Ini adalah Bapak Saleh Alatas. Ia adalah Ketua Si Kayak Indonesia. Ia merupakan pemilik tempat peminjaman perahu kayak di sana dan juga ia bekerja di sana. Ia juga salah seorang pelatih ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 68 Jakarta. Lebih tepatnya, pelatih dari ekstrakurikuler El Pala atau pencinta alam. Bisa tolong jelasin gimana kondisinya gitu Pak, dulunya ini kayak gimana ya. Terus sekarang kayak gimana Pak? Iya, jadi ini namanya Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Dia ada dan dibangun ini sebelum adanya Pantai Indah Kapuk ini.
sebelum ada reklamasi, pulau-pulau reklamasi semua ini sudah dibangun. Dulu tempat ini flat, nggak ada pohonannya sama sekali, gersang. Kamu bisa lihat laut ke arah sana. Saking nggak ada pohonnya, gersang sekali. Tempat ini area konservasi padahal, tapi udah terlanjur dibabat gitu. Kemudian banyak para tambak-tambak ikan liar di sini sebenarnya ilegal gitu ya, karena tanahnya tanah negara dan tanah untuk konservasi memang sejak zaman Belanda gitu, hutan bakau. Nah akhirnya sama Ibu Murni Harahap almarhumah, pemilik PT Murinda Karya Lestari, itu ditanami mereka karena Ibu Murni mendapatkan konsesi ini selama 30 tahun untuk menjadi taman wisata alam. Jadi KLHK atau Perhutanan bekerja sama swasta untuk bisa menghasilkan ini menjadi tempat wisata. Tapi karena nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, nggak ada yang menarik untuk wisata, dia tanami selama ini. Pohon-pohon ini umurnya 20 tahunan. Sekarang Ibu Murni Harahap udah meninggal. Bayangin, dianya sudah meninggal. Ini hasil usaha dia menanami ini semua, luasnya 99 hektar. Itu makin lama tuh makin luas lagi apa makin ditanam? Ditanami terus. Jadi ditanam dengan segala perjuangannya ya. Dulu ditentang, banyak yang jagoan-jagoan yang istilahnya oknum-oknum itu yang menyerang, membakar, mengancam bunuh, mendemo dan lain-lain gitu ya. Pondokannya pernah dibakar di sini. Tapi sekarang alhamdulillah malah warga sini ikut turut menanam. Beliau juga membangun masjid di depan dan pesantren di Cianjur. Nah, ini setelah ditanami, sekarang lihat seperti ini. Tadinya di sini nggak ada burung-burung yang tinggal. Sekarang karena ditanami, jadi penuh dengan burung-burung dan ikannya banyak sekali, nggak boleh dipancing. Nggak boleh pancing. Nggak boleh pancing. Itu dengan ikannya banyak, burung banyak makanannya datang ke sini dan tinggal di sini. Seperti itu. Nah. Perlu diketahui juga kenapa hutan mangrove begitu penting, karena dia itu bisa menyerap mungkin 5 kali lebih besar dari hutan tropis biasa. Kenapa tuh? Karbon dioksida, menyerap karbon dioksida 5 kali lebih kuat dibandingin hutan tropis kamu yang di hutan-hutan di puncak-puncak itu. Ya. Itu kenapa Pak? Karena memang sifatnya begitu, dia mengabsorb karbon dioksida, menghasilkan oksigen untuk bumi. Jadi itu begitu penting dia. Kemudian dia bisa menghambat abrasi dari air laut ke darat. Sehingga lihat nggak, ini airnya tenang banget kan? Iya. Itu karena adanya hutan mangrove ini kita nggak kena ombak sepanjang tahun. Cuman pasang surut aja. Kemudian kalau hutan biasa tadi saya yang 5 kali tadi ya. Iya. Kalau hutan biasa 5 hektar baru bisa menyedot karbon dioksida, itu sama dengan hutan mangrove ini 1 hektar aja cukup. Ngerti nggak? Iya. 5 kali, luar biasa. Nah makanya terus pemerintah ini juga memprogramkan untuk penanaman mangrove terus menerus gitu. Terus kan kata Bapak juga ini kan tempat wisata itu untuk pengunjungnya tuh biasanya tuh kadang rame kadang sepi atau kayak gimana? Iya, tempat wisata ini sebagai tempat wisata kadang rame kadang sepi ya, karena dan memang di sini tidak seramai seperti di Ancol karena memang sebenarnya daerah konservasi gitu. Jadi bukan wisata murni, ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya daerah konservasi. Banyak orang yang datang berwisata dan pengen menanam. Seperti itu. Jadi misinya juga misi konservasi gitu ya, misi lingkungan. Bisa menanam juga ya Pak? Bisa. Jadi banyak dari perusahaan-perusahaan dari sekolahan atau dari pribadi-pribadi yang datang ke sini untuk menanam.
bisa nanti dilihat. Ini ada dari Samsung kalau nggak salah, Korea. Dia nanam Iya Pak, 10.000 tadi pohon. kebetulan sebelum kita ke sini kita udah ke situ duluan Pak. Iya, itu dia tanam 10.000 pohon. Terus juga kita lihat juga tadi ada papan-papan nama gitu di Betul, iya. Itu namanya penanaman nostalgia. Jadi banyak orang misalnya nih, mereka menikah atau baru waktu masih sekolah, masih SD, dia menanam, kemudian tulis nama. Sekarang dia udah besar, udah kuliah, datang ke sini lagi, ini dulu saya tanam di sini. Gitu. Oh iya bagus juga nih jadi kayak kenang. Gitu. Jadi untuk merangsang orang-orang untuk semangat untuk menanam. Pohon mangrove selalu ditanam di kawasan ini. Banyak komunitas atau perusahaan merayakan sesuatu dengan menanam beberapa pohon di sini. Dengan cara ini juga membuat kawasan ini selalu bertambah jumlah pohonnya setiap tahun. Taman dengan area seluas 99 hektar ini juga semakin padat dengan pohon-pohon bakau yang baru. Hal ini terjadi karena saat ini saja terdapat bibit-bibit mangrove yang baru saja ditanam. Belum lagi akan ditanamnya bibit-bibit baru yang akan ditanam di masa yang akan datang. Dalam waktu 10 tahun, bibit-bibit itu akan menjadi pohon yang besar dan jumlahnya pun banyak, sehingga hutan mangrove dapat terlestari di sana, setidaknya untuk waktu yang lama, asal tidak terjadi alih fungsi lahan kembali. Itu aja cukup ya. Iya. Apa namanya, kalau misalnya nanti mau dicoba, mau pakai kayak, silahkan saya kasih free. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, untuk artinya untuk pendidikan ya, buat kamu sekolah, nggak ada masalah. Bagi dari kamu apaan ya? Terima kasih ya Pak. Ayo sama-sama. Kena habis. Nabrak aja.